Assalamualaikum, selamat siang Ananda. Semoga hari ini Ananda masih tetap semangat untuk belajar dan semangat dalam berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi materi kita hari ini masih mengenai tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 4. Mari Ananda dengarkan cerita berikut ini. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Nah, pasti Ananda pernah pergi ke pesta bersama Ayah kan? Jadi, gambar ini adalah jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta. Nah, mari kita perhatikan denah berikut ini. Pada denah, dapat dilihat bahwa rumah Udin terletak di Jalan Wejon. Untuk menuju lokasi pesta, maka Ayah dan Udin harus melalui dari Jalan Wejon menuju Jalan Al-Hakim, kemudian berakhir di Jalan M. Nasir. Nah, begitulah mereka sampai di lokasi pesta. Nah, mari Ananda ingat kembali, Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta menggunakan sepeda motor. Oke, jadi Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Kemudian Udin mendengarkan dengan baik. Nah, berikut ini adalah teks aturan keselamatan mengendarai sepeda motor. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi segala peraturan lalu lintas. 2. Selalu tertib di jalan. 3. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik. 4. Menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. 5. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. 6. Menyalakan lampu utama sepeda motor. 7. Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. 8. Mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ayah kepada Udin, jadi kita dapat mengetahui aturan mengendarai sepeda motor. Ketika mengendarai sepeda motor, kita harus mematuhi segala peraturan lalu lintas. Nah, kita juga harus selalu tertib di jalan. Misalnya ketika kita mengendarai di jalan raya, kemudian lampu rambu lalu lintas berwarna merah, artinya kita tidak boleh jalan. Kecuali ketika lampu berwarna hijau, barulah kita baru boleh jalan. Kemudian, aturan selanjutnya yaitu menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Jadi sebelum kita mengendarai sepeda motor, kita harus memastikan bahwa kendaraan kita itu dalam kondisi yang baik. Kenakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. Artinya, kenakanlah pakaian yang pas dan baik. Jangan sampai pakaian kita itu terjuntai sehingga kainnya itu dapat masuk ke dalam jari-jari. Juga harus mengenakan helm dan sepatu, itu wajib ya. Aturan selanjutnya yaitu memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. Nah, ketika menggunakan helm harus bunyi klik seperti itu dulu, barulah helm dapat dikatakan sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, menyalakan lampu utama sepeda motor, memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik, dan mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Nah, itulah tadi beberapa aturan mengendarai sepeda motor. Jadi, apabila Ananda berpergian dengan orang tua menggunakan sepeda motor, ingatkanlah mengenai aturan ini ya, sehingga dapat menjaga keselamatan kita. Jadi, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari penggunaan tanda titik. Masih ingatkah Ananda mengenai aturan penggunaan tanda titik? Yuk, baca lagi teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor yang terdapat penggunaan tanda titik. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Titik. Nah, di sini artinya titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Yang kedua, rumah Udin berada di Jalan W. John. Di sini digunakan untuk singkatan nama orang. Selanjutnya, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Hal ini berarti tanda titik digunakan
pada setiap akhir kalimat dan tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Di sini Miss memberikan satu kalimat yang mana masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan penggunaan tanda titik ya. Yuk perhatikan. Udin dan Ayah melewati jalan A-Hakim menuju lokasi pesta. Yuk Ananda perhatikan penggunaan tanda titik yang harus digunakan tapi tidak ada. Nah, maka penulisan yang benar adalah Udin dan Ayah melewati jalan A-Hakim menuju lokasi pesta. Titik. Mari kita perhatikan contoh kalimat berikutnya. Jarak antara Jalan Wijon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Nah, masih juga terdapat yang salah ya. Maka penulisan yang benar adalah jarak antara Jalan W. Jon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Oke? Nah, di sini Miss punya 3 kalimat yang mana masih terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda titik atau tidak terdapat tanda titiknya. Maka anak-anak mari tulis di buku tematiknya ketiga kalimat ini dengan penggunaan tanda titik yang benar dan tepat. Oke, selamat bekerja. Ketika berada di lokasi pesta, Udin dan Ayah menikmati hidangan yang ada. Jadi ketika di lokasi pesta terdapat buah-buahan yaitu salak. Pernahkah Ananda memakan salak? Tentu dong. Tentu Ananda ketahui bahwa buah salak baru bisa dimakan ketika setelah dikupas kulitnya. Nah, buah salak dapat juga diolah menjadi berbagai makanan yang enak. Bisa kita makan langsung buahnya seperti ini, bisa diolah menjadi kerupuk, ataupun menjadi manisan. Jadi Ananda, kulit salak itu bisa kita jadikan sebagai bahan kerajinan loh. Jadi setelah makan buah salak, jangan langsung buang kulitnya ya. Nah, kulit salak bisa kita jadikan bahan prakarya seperti ini. Bisa kita jadikan kolase, bisa kita jadikan mozaik, bisa kita tempel-tempel di gerabah-gerabah kalian ya. Maka akan jadilah prakarya yang indah. Masih ingatkah Ananda kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, pada tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Yuk kita lihat kalendernya. Sekarang adalah tanggal 26 Januari 2017 yaitu hari Kamis. Untuk menentukan tanggal berapa Udin dan Ayah pergi ke pesta, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah dulu dari minggu ke hari, yaitu dengan cara perkalian. Jadi 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Nah sekarang kita tinggal hitung mundur ya. Dari posisi tanggal 26 ini ke 14 hari yang lalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi, Udin dan Ayah pergi ke pesta pada tanggal 12 Januari 2017 di hari Kamis. Atau dapat kita lakukan dengan cara lain seperti berikut ini. Sebelumnya kita sudah mengubah dari minggu ke hari, yaitu didapatkanlah 14 hari. Nah, jika sekarang hari Kamis 26 Januari 2017, maka 2 minggu yang lalu adalah tanggal. Nah, jadi tinggal kita kurangi saja dari tanggal sekarang ke 2 minggu yang lalu dalam hari, yaitu sama dengan 26 dikurang 14 hari, maka akan didapatkan hasil yaitu sama dengan 12. Jadi 2 minggu yang lalu adalah tanggal 12 Januari 2017. Harinya adalah hari Kamis. Jadi Udin dan Ayah pergi ke pesta pada hari Kamis 12 Januari 2017. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan soal yang dapat Anda kerjakan di buku tematik ya. Berikut ini adalah soalnya. Soal selanjutnya adalah yang berikut ini. Jadi terdapat 2 soal yang harus Anda kerjakan di buku tematik ya. Untuk bagian matematika. Oke, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengertinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.